Shalom. Horas madihita saluhutna. Moliatema di Tuhan, nama ngalehon hahipason, dohot tolong niro hadihita, boy hita mandohoti ibadah pertangyangan rumah tangga. Ia nama nguluhon tangiang pangondianon ima amang situa ha maharaja. Di dia nasida. Amang situa ha maharaja. Di dia nasida. Amang situa ha maharaja diganti ya. Molusongoni pinasahat matu amang situa es siregar tangiang pangondianon. Alaso bergabung dope amang situa hamah karaja, pinasahat matu amang situa es siregar laho manghuluhon tangiang pangondianon. Denggama tapasahat amang inang tunasida pokok doa asa ditangyokon nasida. Dihamu amang inang ati adong si tanioton tapasahat matu amang situa es siregar. Jadi mau lihat tema tuhita salutna pinangido ma tu amang situa es siregar asa pokok-pokok doa secara umum ma. Napa duahon ditiki papungu pelean ta transfer ma anon tu rekening ni Huria manang kiris manang tapasahat tu situa sektor tabe, manang langsung tu sekretariat gereja. Nuaeng masuk mahita tu acara ibadah, tapasonang marohata martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Maredde mahita sian buku edde nomor 4 ayat sada dot ayat 2. Di
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Epistel pada hari ini termuat pada firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan adalah kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah bagi orang yang mendengar serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 20, nomor 200 ayat 1 dan 2. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita, kabar baik untuk kita pada ibadah pertangyangan malam ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
Saya akan bacakan untuk kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian isinya. Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Amanginang, ada yang unik yang baru saya pelajari ketika baru masuk ke pelayanan sekitar tahun 2013-2014. Di setiap menutup pertangyangan, seperti pertangyangan kita biasanya kan ada konsumsi habis pertangyangan, ada konsumsi makan-makan, terus nanti ada madok mauliate dari jemaat gitu, dari yang hadir ke tuan rumah biasanya. Nah, ada yang unik di sana yang setiap ada pertangyangan itu biasanya yang madok hata bilang gini, mauliate ma disipanganon do cinumon nanaung pinatu pamuna, say dang tarbalosok kami, say debatama mamaloson tuhamuna keluarga tuna paradihon gitu. Jadi terima kasih atas makanan dan minumannya, jamuannya, kiranya Tuhan membalaskannya berkali lipat gitu. Nah, ini jadi unik karena kenapa kok giliran makanan, giliran konsumsi pas pertangyangan yang balas Tuhan, dang tarbalosok kami gitu kan. Ini jadi kita selalu memperindah bahasanya, tidak ada yang salah dengan itu. Yang halnya jadi unik aja, bahwa itu kita tidak sanggup balaskan ke keluarga yang menyediakan gitu ya. Lalu kita minta, kita harapkan, kita doakan Tuhan yang balaskan. Itu baik, itu hal yang sangat baik. Tetapi sebaliknya giliran seseorang berbuat jahat, berbuat yang tidak baik kepada kita, nah ini ikon balosokku, aseitad dejo, supaya dikenal aku, supaya dia kenal aseitad dejo gitu. Biar dia tahu rasa gitu. Jadi harus sebisa mungkin saya yang membalaskan kejahatannya. Ini jadi sesuatu yang unik menurut saya gitu. Kenapa giliran pembalasan kok pengennya dengan semangat yang berapi-api, dengan murka, marah yang berapi-api gitu, saya harus balaskan seperti yang dilakukannya atau berkali-kali lipat seperti yang dilakukannya kepada saya. Giliran hal yang baik, lalu kita akan katakan, biarlah Tuhan yang balaskan, seolah-olah kita mau cuci tangan. Tapi kalaupun itu mau dilanjutkan di madok hata, nggak usah jadi dikesampingkan, omongin. Itu baik, cuman nah ini yang mau dilanjutkan di firman Tuhan pada malam ini. Roma itu adalah surat diakui para ahli sebagai surat terbaiknya Rasul Paulus, omongin. Dari sekian belas surat-surat Rasul Paulus, ada beberapa suratnya Rasul Paulus yang hilang. Para ahli sebut ini surat Roma ini sebagai magnum opus, karya terbesar, karya yang paling baik gitu, atau kompilasi dari teologinya Rasul Paulus. Ada semuanya di surat Roma ini. Jadi apa teologi yang dia sampaikan di surat-surat lain kepada jemaat-jemaat lain terrangkum juga ada di surat Roma ini. Kenapa ada kemungkinan seperti ini?
Rasul Paulus sangat menghargai jemaat di Roma. Berulang kali dia katakan dia rindu hendak berkunjung ke Roma, entah dia jadi atau tidak sampai dia mati, entah Rasul Paulus jadi atau tidak sampai ke kota Roma atau tidak. Yang pasti ada kerinduan yang sangat besar. Rasul Paulus ingin ingin bersama-sama dengan jemaat di Roma ini. Ada sesuatu yang khusus. Kemungkinannya adalah karena jemaat di Roma ini adalah hasil penginjilan yang pertama ketika hari Pentakosta yang di surat kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 itu ketika turunnya Roh Kudus, Petrus berkhotbah, kemudian sekitar 3.000 orang bertobat pada saat itu menerima Yesus. Nah, ini kemungkinan mereka adalah orang-orang jemaat di Roma ini. Walaupun kejadian di Kisah Para Rasul itu di Yerusalem, tapi ada kemungkinan sebagian mereka adalah ini yang menjadi cikal bakal jemaat di Roma. Itu kemungkinannya. Kita tidak tahu pasti, tapi ada hubungan, ada ikatan yang sangat kuat antara Rasul Paulus dengan jemaat Roma ini. Kerinduan dia besar sekali untuk bisa bergabung bersama-sama dengan jemaat di Roma ini. Sebagaimana jemaat-jemaat baru, orang-orang Kristen mula-mula di perjanjian baru, amanginang, pergumulannya mirip juga dengan yang mereka hadapi. Cuman itu tadi ya mungkin cikal bakalnya dari mana mereka. Kristen itu selalu dianggap bidat atau ajaran sesat oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi masih tetap tidak menerima Yesus sebagai Mesias atau Yesus sebagai Kristus. Orang-orang Romawi bisa saja melihat kekristenan ini sebagai ancaman. Tadinya mereka hanya kaum golongan bawah saja, orang marginal. Tapi sudah mulai menarik satu persatu orang dalam pemerintahan juga. Jadi ini bahaya. Kekaisaran Romawi melihat kekristenan itu ancaman. Ada ancamannya artinya ancaman militer sebenarnya, ancaman militer. Bisa saja mereka angkat senjata, angkat cangkul, pisau, parang, dan segala macam alat-alat dapur, alat-alat pertanian untuk menyerang kekaisaran. Ancamannya seperti itu. Pergumulan mereka yang ketiga adalah karena orang Kristen mula-mula di Roma ini berasal dari dua golongan berbeda. Yang pertama adalah yang orang Yahudi yang terima Kristus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Itu yang nanti selalu saya bilang orang-orang Yahudi menyebut mereka sebagai Nasrani, orang-orang Nazareni. Kemudian orang-orang dari luar Yahudi, non-Yahudi. Di surat lain, di pasal lain, ayat lain, Rasul Paulus akan sebutkan mereka orang-orang Romawi, Yunani, Skit, Barbar, dan orang-orang lainnya. Jadi ada pemahaman yang berbeda. Orang-orang Kristen Yahudi, Kristen mula-mula dari Yahudi itu masih punya ikatan dengan Taurat, hukum Taurat atau kitab-kitabnya Yahudi gitu. Masih hidup dalam hidup berpuasa, sunat, Sabat dan lain-lainnya. Itu masih mereka lakukan. Cuman perbedaannya mereka tidak lagi ibadah di sinagog karena orang Yahudi juga tidak suka lagi melihat mereka. Tapi orang-orang yang di luar Yahudi, yang non-Yahudi itu tidak pernah kenal dan tidak punya ikatan dengan Taurat. Lalu mereka punya sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang diajak oleh Rasul Paulus dan para rasul lainnya ini untuk menjadi satu komunitas. Bagaimanakah sebenar-benarnya mengimani Kristus? Nah, jadi itu yang diterangkan oleh Rasul Paulus secara panjang lebar dalam surat ini, sehingga ini menjadi surat yang paling panjang yang dikirimkan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau istilah kita sekarang ini tutorial menjadi orang Kristen. Seandainya Rasul Paulus waktu itu bikin akun YouTube
Mungkin dia akan bikin judul surat Roma ini tutorial menjadi orang Kristen. Jadi langkah-langkahnya untuk setiap persoalan, untuk setiap permasalahan dia tuliskan di surat Roma ini. Nah, bagian yang di perikop kita ini Amang Inang adalah mengenai bagaimana harusnya menindak atau bertindak kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tadi orang Kristen itu kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, kaum yang dipandang sebelah mata, kaum yang dikucilkan. Jadi sangat mungkin, sangat rentan orang-orang Kristen di Roma itu untuk mendapat diskriminasi. Tidak diperbolehkan kerja, diejek, dicaci misalnya. Mendapat perlakuan tidak baik dari orang-orang di sekitar mereka. Lalu bagaimana seharusnya orang Kristen mula-mula pada saat itu menanggapi ini, bereaksi terhadap perbuatan-perbuatan jahat seperti tadi? Penghinaan, cacian terhadap ejekan dan yang lain-lain. Bagaimana seharusnya orang Kristen merespon? Ini yang diajarkan di perikop ini. Maka Rasul Paulus mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dan ajaran itu sangat-sangat bertolak belakang untuk orang-orang di zaman itu. Amang Inang. Orang-orang Timur Tengah di zaman itu, nggak tahu di sekarang, di zaman itu secara khusus orang Yahudi punya hukum yang namanya lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bisa kita lihat di Perjanjian Lama. Di kitab-kitab Musa juga sudah ada dituliskan. Jadi apa yang diperbuat oleh orang lain, perbuatan jahat ke orang lainnya, maka dia berhak membalaskan sesuai dengan yang dia lakukan di pengadilan. Jadi berhak, misalnya yang dicuri 1.000 dia kembalikan 1.000, jarinya, kelingkingnya dipotong, kelingkingnya si pelaku juga harus dipotong, seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, lex talionis. Itu yang berlaku. Dan suku-suku di Eropa, tadi yang saya sebutkan, suku barbar, suku Skit, itu banyak-banyak sekali. Itu bisa kita bayangkan hanya dari film-film itu aja ya, film-film lama, misalnya film Hercules, film apa gitu. Ya bayangannya nggak jauh, yang suku-suku antara suku ini dan suku ini perang, misalnya, ya pasti sangat kasar, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Itu hukum pembalasannya sangat ketat pada saat itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, jika pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Itu sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di sana. Lalu Rasul Paulus melanjutkan itu lagi, menyampaikan itu kepada orang-orang Kristen di Roma. Apa dia tadi katakan? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Katanya begitu. Pembalasan adalah milik Tuhan. Jadi justru jangan balaskan. Saya yakin sekali ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, orang-orang Eropa yang ada di sana saat itu melihat surat ini, itu mereka kok kayak ini perintah kok aneh gitu. Sangat berbeda, sangat bertolak belakang dengan apa yang umumnya terjadi pada saat itu. Ini hal bodoh bagi mereka pada saat itu. Lah, kalau aku ditampar, pipi kananku kok malah aku kasih pipi kiri gitu. Yesus bilang gitu juga, kalau kau diajak berjalan 1 kilometer, temenin dia sampai 2 kilometer. Begitu. Tapi ternyata sampai zaman kita sekarang, Amang Inang, walaupun tidak ada tertulis hukum lex talionis tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, sama seperti doa yang di awal tadi itu, ini masih berlaku secara praktik. Ketika seseorang menjahati saya akan berusaha membalaskan kejahatan dia itu. Jangankan setimpal, berkali-kali lipat pun akan saya usahakan, misalnya. Lalu apa yang terjadi? Orang yang saya balaskan tadi akan memikirkan lagi cara untuk membalaskan apa yang saya lakukan lagi ke dia. Berulang-ulang kalilah terjadi pembalasan-pembalasan itu. Maka terjadilah yang namanya circle of hatred, lingkaran kebencian yang bisa saja sampai ke
ungkapannya orang Batak, mardomu di Tanorara. Sampai kematian pun nggak akan bisa berhenti perputaran kebenciannya. Maka Yesus, dan dilanjutkan oleh Rasul Paulus, mengatakan stop circle itu. Ketika engkau dijahati oleh orang lain, jangan pancing lagi untuk melanjutkan circle itu. Berbuat baik kepada semua orang. Pun ketika kita berada di posisi marginal tadi, terpinggirkan tadi, pun kita berada di posisi tidak menguntungkan tadi, lakukan yang baik. Meskipun kita berada di posisi atas, penentu, tetap lakukan yang baik. Tadi di posisi bawah, dijahati, tetap lakukan yang baik. Pun kita di posisi atas, itu sangat jelas dituliskan tadi di sana, mengenang. Di ayat 18 dia katakan seperti ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalaupun kita yang punya kuncinya, kita yang punya pemicunya, maka usahakan semua itu adalah demi perdamaian. Usahakan perdamaian. Begitu kira-kira yang disampaikan di ayat 18. Maka ketika kita mulai sesuatu yang baik ke orang lain, yakin dan percayalah, mengenang yang terjadi adalah perputaran atau lingkaran kebaikan. Oke, kita bukan dalam hal nggak enakan jadinya ya. Ini berbeda dengan pemahaman karma yang ada di tempat kita di Bali ini. Berbeda pemahamannya. Ingat waktu Yesus disalib, dia katakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dia tahu Tuhan akan membalas kejahatan orang-orang itu yang menyalibkan dia. Yesus tahu, kejahatan pasti dapat balasannya, tapi bukan dari kita. Dan lihat dan ingat, mengenang, kita orang Kristen, kita pengikut Kristus tidak suka kalau orang lain mendapatkan kesialan. Kalau saudara-saudara kita mendapatkan kesialan, mendapat bencana, mendapat hal-hal yang buruk dalam hidupnya, maka kita akan tiru, kita pengikut Kristus akan tiru apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kita dijahati oleh orang lain, kita tahu orang yang jahat itu akan dapat balasan. Tapi kita akan doakan, Tuhan kiranya jangan balaskan ke dia. Nanti dia sakit, nanti dia menderita, tapi biarkanlah dia bertobat. Itu yang seharusnya kita orang Kristen lakukan. Itu tutorial yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi orang Kristen. How to be a Christian misalnya. Gitu. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Maka pembalasan yang baik adalah meletakkan bara api di atas kepalanya sampai dia nggak bisa melawan gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Adalah ketika orang yang melakukan kejahatan sama kita, kita balas dengan kebaikan. Dia sampai bingung, sampai bengong dengan segala macam, sampai ampun-ampun dia dengan, ini orang kenapa sih? Udah dijahatin kok, malah tetap berbuat baik gitu. Sampai dia berhenti dari kejahatannya, sampai dia bertobat dari kejahatannya. Mengenang. Itu yang diajarkan Rasul Paulus di dalam surat Roma ini. Ini sampai ke kita, mengenang. Sampai ke kita. Jadi betapa indahnya sesungguhnya kalau kita hidup di dalam lingkaran kebaikan tadi. Namun sama dengan kejahatan tadi ya, sama dengan kejahatan, kita yakin bahwa Tuhan yang balaskan kejahatan kepada orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, terhadap orang-orang baik, terhadap pengikut Kristus. Maka demikian juga dengan kebaikan. Ada banyak orang yang ternyata menjadi sungkan menerima kebaikan. Karena dia pikir, nanti aku balas pakai apa? Aku balas pakai apa? Aku diberikan menerima kebaikan dari orang-orang lain, aku gak bisa balas. Jadi dia sungkan untuk menerima kebaikan dari orang lain. Maka doakan, yakinlah bahwa Tuhan seperti doa di awal tadi juga, Tuhan akan balaskan ke dia
Dan ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik ke orang lain, kita nggak harus balas perbuatan baik orang yang sudah duluan berbuat baik ke kita. Maka berbuat baik lagi lah ke orang yang lebih lemah dari kita. Dan jangan harapkan balasan dari dia. Tuhan juga akan balaskan kebaikan kita itu. Tuhan juga akan balaskan kepada kita. Tidak perlu mengharapkan dari dia. Di satu sisi ungkapan holong mengalap holong, kita berbuat baik supaya dibaikin di orang-orang Batak, itu kayak dipandang negatif ya. Ah, untuk apa holong mengalap holong begitu. Nanti kalau enggak, karena nanti kalau dia enggak baik lagi, maka tidak ada lagi perbuatan baik balasan gitu kira-kira ya. Tapi ya sudahlah, kalaupun itu masih yang bisa berlaku, holong mengalap holong, kita berbuat baik supaya dapat suatu kebaikan, itu dulu lah, pelan-pelan gitu. Tapi ingat, bukan dari orang yang kita baikin itu kita akan dapat balasannya, dari Tuhan. Kita tidak perlu mengharapkan balasan. Kita tidak perlu mengharapkan kita bisa membalas kebaikan orang yang sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita, dan kita tidak akan mengharapkan balasan kebaikan dari orang yang sudah kita baikin. Itu tutorialnya menjadi orang benar kepada orang-orang Kristen mula-mula Amanginang. Tapi kita bukan orang Kristen mula-mula. Sebagian besar dari kita, bahkan mayoritas dari kita bahkan sudah dari lahir sudah puluhan, 50-an tahun menjadi orang Kristen, lebih bahkan begitu ya. Seharusnya tutorial ini sekarang kita yang lanjutkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kita sudah harusnya di tahap sekarang kita sudah menjadi pelaku dari tutorial ini, dan kita kemudian akan mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang benar, orang-orang Kristen. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit Amanginang dari firman Tuhan di surat Roma dari Rasul Paulus malam ini. Kira-kira kalau ada yang kurang jelas yang saya sampaikan, atau ada pergumulan mengenai itu, atau hal lain mungkin yang bisa kita diskusikan malam ini, kami berikan kesempatan kepada kita semua. Pinasa matu kita. Ya, saya kasih waktu 5 menit kayaknya, Amanginang. Sauti Amang. Ada Amang, oh Amang Maharaja sudah masuk. Ya, Amang. Ya. Wala teh Amang. Pada turiannya Amang. Ya, Amang Maharaja silakan Amang. Matai. Oh, sebentar Amang, mohon maaf sebentar Amang, speaker kita di gereja sedang ada teknis. Sebentar ya Amang. Oke. Ya, sabar ya Amang Maharaja, untuk pertanyaannya sedang diperbaiki sebentar. Coba Amang Maharaja, silakan Mang. Wah, masih belum Mang, masih belum.
Ya, coba Amang, mohon maaf Mang. Amang Maharaja, Aboy? sudah? Ya, Aboy mang? atau aku dari handphone aja dengarnya Mang? Oh, dari handphone aja ya. Ya, oke. Oke Mang, aku dengar dari handphone aja. Silakan Amang Maharaja. Ya, silakan Mang. Silakan Mang. Silakan Mang. Aku malah lihat dari sini. Oke. Ya, silakan Amang Maharaja. Silakan Mang. Nggak kedengaran ya audioku ya? Kayaknya audio kita nggak keluar Mang. Ya, Amang Maharaja, silakan Mang. Sudah kah? Ya, ya. Terima kasih Amang. Sangat tertarik aku firman Tuhan itu yang dibilang Amang tadi di Roma ini. Songon nahu kutip sautik na kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mandok mulu ditampar orang sebelah kanan kasih orang sebelah kiri. Memang sangat berat ini dan juga bagi kita orang Kristen memang itu harus dilakukan. Tapi dalam kenyataan di zaman sekarang pun walaupun Kristen masih ada yang melakukan seperti itu. Mulu di daerah Nami, di hutan Nami, kejahatan dengan kejahatan masih berlaku Amang. Kenapa? Rasa dendam itu masih kuat di sana. Karena kenapa? Terkikis.
Ya, yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri, ego kita tadi. Maka yang Amang lakukan tadi, yang Amang praktikkan tadi sebenarnya adalah mengalahkan diri sendiri begitu ya, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego. Dan ini yang kita sebut dengan aku pakai kamera gereja aja. Dan ini yang kita sebut dengan memikul salib. Orang enak bisa lakukan kejahatan, orang lain enak bisa korupsi, orang lain enak bisa mempermalukan aku di depan umum dan aku tidak balas. Orang lain enak bisa ngomongin aku di belakang dan aku tidak balas. Itu yang menjadi kesulitan sebagai orang Kristen. Orang lain bebas menekel saya di dalam pekerjaan, di dalam jenjang karir dengan yang lain misalnya. Dan saya tidak boleh balas karena saya bukan berasal dari dunia. Tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan-tindakan duniawi, orang-orang yang masih terikat dengan dunia, orang-orang yang masih terikat dengan kegelapan gitu. Saya sebagai anak terang gak boleh balas itu, dan saya kesal. Tentu kita kesal tidak bisa balas itu. Tentu kita kesal tidak bisa kalau kita sebut membela diri sendiri gitu ya. Kita difitnah, kita ditekel, kita diomongin di belakang dengan yang lain-lain. Kita ada tindakan kejahatan ke kita. Tentu kesal di dalam diri kita. Tapi emang itu yang namanya memikul salib. Di sanalah kita bersama-sama dengan Yesus sedang memikul salib. Kita tentu kadang nangis, bukan gak bisa kita balas ya. Saya yakin kita bisa balas orang yang berbuat jahat itu. Kayak Amang bilang tadi, mungkin kalau di masa lalu bisa seperti ini dengan. Tapi sebagai orang Kristen yang sedang memikul salib, yang sedang melakukan sebagaimana layaknya anak-anak surga lakukan, yang Amang lakukan itu sudah benar. Kita difitnah, kita dilakukan seperti ini, tapi kita tidak balaskan. Lalu tunjukkan yang benar, tunjukkan, buktikan sendiri apa yang dia katakan itu, buktikan sendiri dengan kebenaran, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan. Maka itu tadi yang menumpukan gara api di kepalanya. Dia akan lihat, oh ternyata orang ini benar-benar tulus. Kalau dia berubah, kalau dia benar dianugerahkan pertobatan ke orangnya gitu. Kalau benar ada terjadi ke beliau, ke merekanya gitu. Tapi yang Amang lakukan itu, yang mungkin Amang Inang saudara-saudari juga sudah lakukan di dalam kehidupannya saat ini, Amang Inang Anda sedang memikul salib. Maka pertahankan, itulah seharusnya selayaknya kita orang Kristen. Bagi kita yang mungkin belum bisa lakukan itu, yang masih ketika dijahatin orang, masih niat untuk balas, masih berniat untuk lakukan pembalasan setimpal, mari pelan-pelan tinggalkan. Yang masih menyimpan dendam ke orang lain ketika disakiti oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, diburuk-burukkan oleh orang lain. Yakinlah, kenapa kita diburuk-burukkan? Karena dia yakin kita lebih indah dari dia. Dia buruk, karena kita indah, maka dia berusaha untuk memburuk-burukkan kita yang indah ini, gitu. Kalau masih menyimpan dendam soal itu, Amang Inang pelan-pelan, mari kita tinggalkan, berdamai dengan diri sendiri. Katakan, aku sedang memikul salib pada saat ini. Aku sedang bersama-sama dengan Kristus memikul salib. Ini yang saya lakukan, ini yang terbaik yang saya lakukan. Ima, molo sian suku-suku ni Amang Situa Maharaja. Sudah hampir 7:30, kalau masih ada kira-kira, Amang Inang? Boleh, ada, masih boleh, ada lagi? Ada ya, kayaknya sudah pas semua atau masih ada? Horas Amang. Ya, Horas Amang Sihombing. Luar biasa firman
hari ini. Jadi sangat rata-rata dora di hitaan sangat naking pengantarnya amang bolo kebaikan selalu do ditanyakan saya atau mak di balasot Tuhan Tuhanmu apa dengan nabi-nabimu. Baru ketika bicara ada persoalan selalu ego na muncul, ingin menang sendiri, bahkan hatani Tuhan mula ditampar pipi kanan, maka berikanlah pipi kiri. Ketika dilempar dengan batu, lemparlah dengan pisang. Rata-rata padahal kita sudah siap kitaan ngamat dapat hampir setiap hari mungkin hampir setiap minggu mungkin selalu mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan sama kitawan. Alai belum memang tertinjau sifat-sifat egois nak ngani luar biasa. Bahkan sama nedoknya mengenakingani Pak, alani dendam memerdungu di tanah rara kita ho. Anggok soho mate, au mate. Atas ini istilahnya. Jadi memang bahwa secara konseptual Tuhan sudah memberikan neraca untuk kehidupan kita ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang baik, ada yang jahat. Ketika ada yang jahat, maka kita berikan yang terbaik. Alai pemahamata untuk menjalankan yang terbaik supaya mengalahkan yang jahat. Kadang-kadang di sordo kita na paling susah. Nah, mulut bereng secara psikologis bahwa untuk mengatasi keegoisan, kadang-kadang memang kita sadar sendiri bahwa harus pertama bisa menguasai, mengenal keegoisan kita masing-masing. Asabui lebih merdame rohai itu aka kesalahan anibain aka dongan misalnya. Kemudian di satu sisi kita perlu melatih rasa peduli terhadap sikap orang lain. Kan? Bahwa asabui kita masuk ke kehidupan di mana, tentu kita peduli itu kehidupan di mana. Nah di satu sisi muse, nah paling asabui kita masuk mapain neraca untuk mengatasi kejahatan, tanamkan prasangka baik kepada orang yang memberi nasihat. Misalnya, adong nama nasihati, tapi belum tentu kita berterima nasihat nadinggan lebih nasahatna. Kadang-kadang isoma timbul ujung-ujungnya torise hawaroa, nama misalnya kan, egoi na muncul. Nah, sehingga terjadi perlawanan kedua belah pihak. Nah, di jami tahun atau nakin nahudok, bahwa ada kira-kira kita, soalnya dilakukan di amang situa si Maharaja nakingan, dipitnah, sering dipitnah. Oke, sebagai hamba Tuhan sudah bisa melakukan yang terbaik. Artinya udah bisa menetralisir melawan kejahatan dengan kebaikan. Kadang-kadang ukuran kebaikan kejahatan dan dia tak baik definisinya secara standar nih mungkin ada masukkan sian amang mungkin akan dongan mengikuti PA kebaktian tasadarion sabui lebih memperjelas menghilangkan mitos nakingan prinsip di Batak berdung di tanah orang apa nakingan kita nggak selalu menjalo firman Tuhan kebaikan jika ditampar di walau dilempar hodok batu lempar hodok pisang kan kebaikan itu sudah baru caranya kira-kira atas itu orang maksud mau lihat oras ya mau lihat emang shopping naking adong tolu tips ada 3 tips yang beliau sampaikan dalam hal ini. Yang pertama tadi mengenal standar ego kita sendiri, artinya mengenal diri kita sendiri. Karena kita masing-masing punya ego, maka kita harus mengenali diri sendiri dulu sampai di mana sebenarnya ego kita sering kali lebih menonjol begitu. Yang kedua tadi beliau sampaikan
supaya lebih menumbuhkan lagi empati terhadap orang lain, menumbuhkan empati terhadap apa yang diderita, dialami oleh orang lain. Yang ketiga adalah mengenai pikiran yang positif. Jadi apa yang kau tanam itu yang kau tuai, gitu kira-kira. Apa yang ada di dalam hatimu itu yang kemudian akan keluar dari mulutmu. Kira-kira ke arah sana alurnya. Karena memang kalau sudah di dalam duluan kita berpikiran negatif ke orang lain, tentu apapun yang dia perbuat kita nggak akan mau percaya. Kita akan berusaha menyangkal sebaik-baik pun perkataannya, sebaik-baik pun tindakannya, karena di dalam hati kita, di dalam pikiran kita dia sudah buruk, maka kita akan lihat itu sebagai hal yang buruk untuk menyerang kita, gitu. Jadi hal yang ketiga tadi itu pertama sekali kita harus membersihkan dulu hati dan pikiran kita, menjadikannya positif. Tapi ada pertanyaan dari beliau tadi tentang standar kebaikan tadi, Mang, ya? Tentang standar kebaikan tadi, Mang? Kalau Ya, benar. Oke. beda, Bang. Ya, ini saya sampaikan ke floor, ke kita Amang Inang. Lalu bagaimana sebenarnya pertanyaan Amang Sihombing tadi, lalu bagaimana sebenarnya standar kebaikan, standar membalas kebaikan itu? Ada kira-kira dari tengah-tengah kita yang mau berpartisipasi untuk pertanyaan ini, Amang Inang, kami persilahkan. Jangan-jangan yang kita pikirkan perbuatan baik itu adalah standar kita sendiri. Menurut orang lain justru itu belum baik, bukan hal baik. Atau perbuatan baik yang menurut orang lain sudah baik, kita bilang enggak, itu enggak baik, itu justru malah jahat. Jadi sebenarnya mengukur standar kebaikan itu bagaimana? Ada kira-kira Amang Inang yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan ini? Urun rembu Amang. Amang Sintua Sihotang, kami persilakan, Amang. Ah, jadi memang kalau kita membuat standar tentang kebenaran atau perbuatan baik agak susah dan beda-beda. Yang jelas memang harus firman Tuhan yang menjadi standar. Yang agak tinggi standar firman Tuhan memang tinggi. Tapi kenapa orang bisa tinggi standar firman Tuhan? Pertama karena Allah batukom merasa raja terus. Maksudnya kan. Jadi orang lain mulai menggurtik bahan raja wan raja. Ini mai tahu kayak kan. Nah, sekarang firman Tuhan mengatakan barang siapa merendahkan diri, barang siapa mau besar, dia harus merendahkan diri lebih dahulu. Memang standar firman Tuhan seperti itu. Kalau sudah masuk ke sana, tidak akan ada mengatakan bahwa kita ini anak raja. Kamu anak raja, saya anak raja. Jadi terjadi pembalasan seperti yang disampaikan teman-teman. Memang kalau menurut saya memang standarnya tinggi, tapi harus firman Tuhan. Himajo, ulun rembu Amang, Mau lihat ya Amang Sintua Sihotang, kalau masih ada kira-kira dari kita, Amang Inang, standar kebaikan bagaimanapun menurut Amang Sihotang yang harus kita jadikan patokan adalah firman Tuhan. Berat, tapi bagaimanapun itu adalah patokannya orang-orang Kristen. Ada lagi yang Amang Inang? Oke, ya sepertinya enggak ada lagi ya. Oke, ya benar ya. Jadi standarnya firman Tuhan itu pasti sekali firman Tuhan yang menjadi patokan dasar kita. Kemudian kita harus akui bahwa kita lemah di hadapan Tuhan. Kita akui kita bodoh di hadapan Tuhan. Kita masih punya banyak kekurangan.
tadi Amang Sintua Sihotang juga sudah sampaikan. Karena itu berat, kita orang yang tidak tahu apa-apa kalau diperbandingkan, diperhadapkan dengan Alkitab begitu ya. Nah kemudian kita akan lihat lagi, memang sulitnya, melihat sulitnya gitu ya, melihat sulitnya berbuat baik, standar perbuatan baik ini. Karena yang kita hadapi bukan hanya sekedar teks inilah perbuatan baik, 1, 2 gitu. Tapi di realitanya kita akan diperhadapkan dengan budaya, etika, norma yang berlaku di satu tempat tertentu, di masyarakat tertentu, golongan masyarakat tertentu. Maka akhirnya karena kita tidak tahu bagaimana standar kebaikan sebenarnya atau tidak sanggup melakukan apa standar yang diberlakukan oleh Alkitab, maka kan kita akui bahwa Tuhan saya lemah, saya tidak sanggup. Maka kita akan meminta kebijaksanaan dari Tuhan untuk menunjukkan inilah perbuatan yang baik, yang benar, yang saya harus lakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat itu juga, adatnya, tradisinya, budayanya. Di satu tempat ketika kita lakukan yang baik menurut orang Batak misalnya, kita lakukan sesuatu yang baik menurut orang Batak, ternyata di suku lain itu mempermalukan misalnya, ada saja seperti itu yang justru bertentangan. Maka kita akan akui di hadapan Tuhan, ternyata kita masih kekurangan dalam hal kebijaksanaan. Maka kita akan akui di hadapan Tuhan, kita akan selalu memohon ke hadapan Tuhan, Tuhan berikan kami kebijaksanaan, berikan saya kebijaksanaan, agar kiranya tindakan yang saya lakukan ini, perbuatan yang baik yang saya lakukan ini, tujuannya tadi pasti untuk kebaikan ya, kiranya memang baik juga untuk orang yang sedang saya hadapi. Kiranya memang benar-benar tindakan yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati manusia dan menyenangkan hati Tuhan juga. Ya, imarah perpudi kamang dota nami, mudah-mudahan pelan-pelan lah kita praktikkan dalam kehidupan kita. Tentu kalau secara teori saya yakin kita semua sudah paham dengan hal ini. Dengan praktiknya jangan menyerah dulu, Amang Enang. Di dalam praktiknya jangan menyerah dulu, jangan katakan mustahil, nggak bisa aku lakukan itu. Yang tadi yang menyimpan dendam tadi, yang menyimpan kebencian, yang mau menyimpan pembalasan di dalam hatinya, jangan katakan dulu itu mustahil. Pelan-pelan kita rubah, pelan-pelan kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita usahakan kebaikan itu, kita usahakan perdamaian itu, pun kita berada di posisi yang bawah untuk dijahati atau posisi di atas sebagai juru kunci untuk menciptakan perdamaian, bagaimanapun mari kita usahakan perdamaian. Kalaupun kita harus menjadi korban di satu sisi dari perasaan, misalnya korban perasaan, korban yang lain, dari situ Tuhan balaskan itu, Amang Enang. Tuhan balaskan kesulitanmu, Tuhan balaskan penderitaanmu yang sekarang ini, yang sudah engkau lewati di masa-masa lalu yang dibuat oleh orang lain. Tuhan balaskan itu dengan sukacita di masa depan. Tuhan akan lihat itu, tatap itu ketika kita bersama-sama dengan Dia memikul salib. Jadilah orang benar, amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau masih perbolehkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus yang mengajarkan jemaat di Roma tentang bagaimana harusnya kami menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kami. Melalui firman ini Tuhan, kami diajarkan, kami diingatkan kembali agar kiranya kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, namun sebagai manusia berdosa, manusia yang lemah Tuhan, kami sering kali terjatuh ke dalam pembalasan. Kami sering kali diejek oleh si iblis, diajak oleh si jahat untuk membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan yang berkali lipat bahkan. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan dari-Mu, kami mohon kebijaksanaan yang dari-Mu, yang daripadamu.
Kiranya Engkau bersihkan hati dan pikiran kami. Engkau bolehkan kami Tuhan untuk dapat mengalahkan ego kami, untuk dapat berdamai dengan hati kami. Lalu kemudian kami bisa Tuhan mengusahakan perdamaian, mengusahakan kebaikan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami, menghilangkan dendam, murka dan amarah dari hati dan pikiran kami, sehingga hari-hari kami, hari-hari yang akan kami jalani ke depan adalah hari-hari yang penuh damai. Hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami adalah hubungan yang penuh damai. Lingkaran yang kami alami di dalam kehidupan sosial kami adalah lingkaran kebaikan, bukan lingkaran pembalasan. Ya Bapa, pada malam ini juga kami hendak berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami sampaikan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, agar kiranya Engkau yang kuatkan mereka dalam menghadapi sakit penyakit mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kami memohonkan kiranya melalui obat yang mereka makan, tenaga medis maupun keluarga yang merawat mereka, itulah yang menjadi sarana kesembuhan yang daripadamu bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit tersebut. Ya Bapa, saudara-saudari kami juga yang sedang di dalam pergumulan, yang di dalam keadaan kesesakan, yang sedang di dalam keadaan duka. Tuhan, Engkau yang mampukan mereka, Engkau yang hiburkan mereka, Engkau yang tolong mereka semua. Terpujilah Engkau ya Bapa, segala program gerejamu HKBP Denpasar juga kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang membimbing kami melakukan segalanya itu demi sukacita jemaat dan pelayan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di amang situa Siregar, ala naung bergabung amang situa Maharaja, Boima tapasahat tunasida tangiang pangondianon ate amang situa Siregar. Nauli amang, nauli. Mole ate mak. Idia nasida. Amang situa Maharaja, Amang, ya siap Mang. mole ate mak. Jadi dihita amang inang denggamma tapasahat pokok-pokok doa asa ditangyakon nasida. Ade ba, ibu tang yang Mang. Jadi mau lihat tema dung marede hita non nomor 464 pinasaat matu amang situaha Maharaja tangiang pangondianon. Nah secara umum mah amang Siap Mang. marede mahita. Buat bagiku
mahita. Di bata Jehovah amanami na marhabangsa di bano ginjang. Hamuliaon ma dohot puji-pujian di sombaro hanami tuadopan munda badai ale Tuhan amanami na basa. Las situ tu rohanami di boringinon ale Tuhan. Boy kami ale Tuhan mangulahon pertangyangan rumah tangga melalui virtual Zoom na di patupa di huriami. Tuhan malu hati madiho boy dilihok kole Tuhan marhai pason ruas ni huriam nang songoni parhalado ni huriam. Gorginon ale Tuhan taruli hami hatam na badiay na pinatolhas ni naposom lasit itu rohanami ido Tuhan songon hatam do na boy ale Tuhan mangguhi saluhut na sude na adong di rohanang pikiran nami jojot do hami ale Tuhan lonong di bagasan hajahaton alai pos rohanami ale Tuhan say homa ale Tuhan manesa dosa nami ale Tuhan molotung adong Tuhan dungan nami mambain hajahatan Tuhami alai Tuhan mangido hami tuadopan mi pargogoy hami ale Tuhan mangulahon akan nadenggan asaboy ale Tuhan ibalosan hami ale Tuhan nadenggan molotung adong di baikala al Tuhan hajahaton di hami ganuk marsada-sada Tuhan pasu-pasu matutong naposomi ale Tuhan amang pandita Firdaus lehon male Tuhan parbino Tuhan leon hahi pason dohlas ni roha tu nasida asalam tambah-tambah le Tuhan hatam na bedi le Tuhan boy dapat hami le Tuhan lam boy le Tuhan martambah pasu-pasu di hami ganuk marsada-sada Tuhan dibata amanami wano nami do ditangyang nami tu saluhut na ruas ni huriam le Tuhan na adong di Denpasar nang humeliang na le Tuhan lehon mahahi pason lehon gogo lehon Tuhan tarlumobi tu amanami inanami di bagasan parsahitan manang di rumah sakit manang perawat jalan manang naung malum sa nari le Tuhan homa le Tuhan namandongan ni nasida lehon mal Tuhan pasupasum ala hodo le Tuhan Tuhan naboy mangalehon hai pason marhite-hite aka ubat na pinangan na sida dohot aka dokter na merawat na sida le Tuhan langsung ni aka keluarga mali Tuhan mamasu-masu na sida saboy le Tuhan ditikina hami boy marlas ni roha rapat jupang di bagas joromi le Tuhan Tuhan buano nami do ditangyang nami le Tuhan di partikian di saunario le Tuhan mali Tuhan pada honi le Tuhan taparhon masyan hami aka sahidok ka marah aka naso di lomoneroham ale Tuhan saboy hami ya Tuhan mardami sonang mardalan di bagasan ngulu nami si ganuk pare lehon Tuhan di hami ganuk marsada-sada narikot di ngulu nami asaboy ale Tuhan terbaik kami marlas niroa mamuji pasangapon ho Tuhan langsung ini Tuhan mi salut na malutung adong aparukilan anang ni alani ekonomi alani keadaan ale Tuhan male Tuhan natu na mangalehon itu ganuk hami marsada-sada saboy ale Tuhan tarpatu pahami ala kaulan nami si ganuk pari para sinro hami mamuji pasangapot ho langsung nila Tuhan bono nami do tangyang nami bangso dohot negara nami ole Tuhan male Tuhan mamasu-masu pamaritan nami siang tingkat presiden menteri satu tingkat daerah tarlumobi ale Tuhan di hami di Pulau Balion tak kasala di boto hodo ale Tuhan lalu para wisata Bali do hami ale Tuhan buy mangulu alai Tuhan manatap maho di ngulu nami ale Tuhan khusus na di Balion ale Tuhan para wisata male Tuhan na manjagay hami male Tuhan na mangalehon narikot di ngulu nami Tuhan tuhodo pasat hami salut nai molo ditikin ale Tuhan lamdinggan wale Tuhan para wisata na adong di Balion ale Tuhan tong Tuhan martangyang hami langsung ini tu pemimpin di gereja nami le Tuhan ti mulai setingkat Eporus pandita do parlado
nang songoni non partonan tuho mahu pasat hami ele Tuhan yon di hami gogo dohot tondi perbadia ele Tuhan mian di kami marasada-sada saboi hami ele Tuhan mardame sonang mangulaun akaulaun pelayanan di huriami Tuhan di batama nami gudang do penangis pangidon nami tuho aleta kasela di boto hodo saluhut na di bagasarohan nami marsada-sada patupai male Tuhan hombar tulomo nirham Tuhan pardosa na gudang do hami sesa saluhut na dosa nami na godangi asa tama hami di hadapanmu jalayas di hadapanmu tama hami manjalo akapas-pasum nanayang lehononmu dope di ganup hami marsada-sada atong pinuji maguarmu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate madiho. Amin. Dihamu amang inang dina pasahat pelean boy ma ditransfer tu rekening huria manang tu kiris manang tu situa sektor. Marede mahita sian buku ende nomor 470 sada uhut papungu pelean. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Oras Madita. Oras Madihita. Selamat pertanyaan. Oras Madita selalu. Oras. Selamat. Salam sehat. Salam sehat. Salam Puji bahagia. Tuhan, sehat Boima, selalu. hidangan konsumsi Amin, Boima amin, di amin. rumah masing-masing akan Selamat hidangan teh. kita selamat kaya. Kuenya ada di rumah masing-masing ya. Makan Ya, sendiri-sendiri aja.
Ya, nomor. Mainkan. Sama si Hobi kita bernyanyi. Oke. Bolas.